Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fadila Syafel, NPM 053, Prodi Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai konsep etika. Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Karena adanya etika, pergaulan dalam masyarakat atau bermasyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Pengertian etika menurut ahli. Pertama, Sugarda Purbakartwaja. Etika memiliki pengertian yaitu suatu ilmu yang memberikan bagaimana acuan dan arahannya serta bagaimana pijakan terhadap suatu tindakan manusia. Kedua, Kay Bertens, etika memiliki definisi yaitu nilai serta norma moral yang merupakan suatu acuan untuk umat manusia baik secara individu maupun kelompok dalam bertingkah laku di kehidupannya. Selanjutnya contoh-contoh etika, mengucapkan salam apabila bertemu di rumah orang lain. Contoh etika ini sudah menjadi pembelajaran sejak dulu sampai sekarang dan biasanya etika ini juga diajarkan sejak dini agar seorang tersebut menjadi pribadi yang santun dan sopan. Sehingga apabila seseorang tersebut tidak memiliki kebiasaan tersebut, maka akan dianggap tidak memiliki etika dalam hidup bermasyarakat. Dua, mencium tangan kedua orang tua apabila hendak beraktivitas. Mencium tangan kedua orang tua dapat apabila hendak beraktivitas. Etika ini tak hanya dilakukan oleh anak sekolah saja, namun juga dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, karena etika ini merupakan tanda hormat kepada orang tua. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Tindakan etika yang baik dan adalah dengan membuang sampah pada tempat sampah. Etika ini merupakan etika yang mencerminkan atau bagaimana kepribadian seorang tersebut dalam menjaga kebersihan, sehingga etika ini sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini. Keempat, makan mempergunakan tangan kanan. Dalam ruang lingkup kesehatan keseharian, etika memakan dengan mempergunakan tangan kanan menjadi keseharusan untuk masyarakat Indonesia yang notabene menganut budaya orang ketimuran. Makan mempergunakan tangan kanan ini biasanya dilakukan lantaran memulai dengan yang baik. Ciri-ciri etika. Pertama, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Kedua, etika bersifat mutlak atau absolut. Ketiga, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Keempat, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Manfaat etika. Pertama, etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Kedua, etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Ketiga, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. Keempat, etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Kelima, etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Keenam, etika dapat memberikan peta moral. Selanjutnya, jenis-jenis etika. Etika filosofis. Pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, maka kita perlu mengetahui sifat dari etika tersebut, yaitu empiris, yaitu cabang filsafat yang membahas sesuatu yang ada atau konkret, misalnya filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Non-empiris yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Kedua, etika teologis. Pada dasarnya, etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Misalnya, dalam agama Kristen, etika teologis merupakan etika yang bersumber dari presupposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta melihat kesusilaan bersumber dari kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Selanjutnya, hubungan etika filosofis dan etika teologis. Dalam sejarah manusia, terdapat perdebatan antar manusia mengenai posisi etika teologis dan etika filosofis. Di dalam ranah etika, ada 3 pernyataan yang paling menonjol dalam menanggapi perdebatan tersebut, yaitu
Revisionisme. Pernyataan mengenai revisionisme berasal dari Agustinus, di mana ia menyebutkan bahwa etika teologis memiliki tugas untuk merevisi suatu yaitu mengoreksi dan memperbaiki etika filosofis. Selanjutnya, sintesis. Tanggapan mengenai sintesis dinyatakan oleh Thomas Aquinas, di mana ia menyintesiskan etika teologis dengan etika filosofis. Hasil sintesis tersebut adalah suatu entitas baru di mana etika filosofis dan etika teologis tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Diaparellisme, tanggapan ini dikemukakan oleh F.I.D. Schleiermacher, di mana ia mengatakan bahwa ketika filosofis dan etika teologis merupakan gejala-gejala yang sejajar dapat diumpamakan seperti sepasang rel kereta api yang selalu berjalan berdampingan. Cabang-cabang ilmu etika. Pertama, aspek normatif. Aspek normatif ialah aspek yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang dihadapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual, dan struktur profesional. Dua, aspek konseptual, diarahkan pada penjernihan konsep-konsep atau ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema, dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas ide-ide moral dalam wadah kode etik. Ketiga, aspek deskriptif. Kajian ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual. Etika merupakan cabang filsafat sebagai ilmu yang merupakan philosophical study of morality, sehingga subjek yang dilakukan etika adalah manusia. Dengan demikian, etika sebagai filsafat manusia. Ruang lingkup etika. Apabila didasarkan dalam kaidah Islam, etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekadar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, tapi mencakup hal-hal yang lebih kompleks, yaitu tentang akidah, ibadah, dan syariat. Etika mencakup etika deskriptif, normatif, dan matematika. Pertama, etika deskriptif, yakni etika yang melihat secara kritis dan rasionalis terhadap sifat dan perilaku. Etika normatif, yakni etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai. 3. Matematika, yakni studi yang tentang etika normatif yang bergerak lebih tinggi daripada perilaku etis. 4. Etika sebagai suatu ilmu normatif merupakan salah satu disiplin ilmu filsafat yang merefleksikan cara manusia agar berhasil dalam hidupnya sebagai makhluk yang tidak hanya memiliki ekstensi fisik, tapi juga ekstensi rohani. Untuk mencapai ekstensinya, menurut Hazrat Inayat Khan, terdapat dua fase, yakni fase keberuntungan dan fase kemerdekaan atau kebebasan. Metode pendekatan etika. Pertama, etika deskriptif. Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misal adat kebiasaan, asumsi-asumsi mengenai baik dan buruk, tentang yang boleh dan yang tidak boleh. Etika ini hanya menggambarkan dan tidak memberikan penilaian. Contohnya, mendeskripsikan adat memasak babi pada suku di Papua, namun tidak menghakimi bahwa adat tersebut salah bagi suku atau agama lainnya. 2. Etika normatif. Pada tahap ini, maka etika ini normatif, tidak hanya mengungkapkan atau mendeskripsikan, namun juga sudah melakukan penilaian atau judging, apakah ia menerima atau menolak suatu nilai atas dasar pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Contohnya, praktek prostitusi terselubung yang dilakukan di wilayah Gunung Kemukus mungkin sudah dipandang wajar dan tidak melanggar etika tempatan karena banyak kelompok yang memandang praktek tersebut sebagai bagian dari adat kebiasaan, namun juga sisi etika normatif. Maka praktek ini bisa dinilai salah dan tidak sejalan dengan norma lain yang lebih besar, yaitu ketertiban umum dan agama, serta berbahaya bagi potensi menyebarnya penyakit menular seksual. Matematika. Pendekatan lain mempraktekkan etika sebagai ilmu adalah matematika yang bergerak pada level lebih tinggi dari sekadar perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan dalam bidang moral. Dapat dikatakan bahwa matematika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Aliran ini relatif masih baru karena mulai berkembang baru dimulai abad 20 dan George Morrow merupakan salah satu perintisnya. Sampailah kita pada kesimpulan. Pertama, etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat. Sebagian besar pada masyarakat umumnya menerima prinsip berikut ini.
kejujuran, integritas, kepatuhan, kesepakatan adil dan terbuka, serta keterbukaan untuk mengakui kesalahan, menghargai manusia, bertanggung jawab atas pencapaian, dan mempertinggi keputusan dan konsekuensinya. Teori-teori etika juga dapat digunakan untuk menjustifikasi kewajiban umum seorang profesional dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya, tampak bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi tertentu, termasuk aspirasi. Sekian presentasi dari saya, Aurelia Farida Sofel. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.